Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan langsung untuk implementasi ya di Golang tentu aja untuk video ya, entah itu depannya pakai biometris atau apapun itu. Intinya dia berbasis cryptograph ya. Nah, di sini saya udah bikin satu project baru namanya out video ya. Saya coba go mode init dulu. Go mode init namanya adalah out video aja. Nah, ini. Oke, sekarang kita install dependensi yang kita perlukan. Di sini saya udah buka semuanya. Yang pertama adalah Goku, tentu aja ini saya buat query builder. Lalu ada juga yang namanya PQ, ini untuk drivernya. Lalu ada go.env, kita bakal pakai env ya untuk loadernya. Lalu ada Fiber ini untuk yang server kita ya, web server kita. Oke, sip. Sekarang kita di ini aja diambil aja semuanya. Di sini ada apa nih? Di copy aja ini, go get gini, terus package ini juga diambil, di copy aja, terus yang ini di copy aja, lalu ada juga yang namanya Fiber doang ya yang saya buka lewat websitenya langsung, nggak apa-apa di sini aja. Udah, di enter aja, dia langsung download. Nah, udah selesai. Sekarang kita bermain di dalam sini. Pertama saya pengen pakai domain dulu ya. Nah, ini untuk table yang tenang aja, nanti saya akan share, teman-teman bisa lihat di bawah. Saya pakai Postgre. Nanti tinggal di datanya di dumping aja ya, itu strukturnya biasa. Intinya di sini ada dua table ya. Table yang pertama adalah user, lalu table yang kedua adalah yang namanya challenge ya. Tadinya saya pengen pakai Redis ya, atau ternyata nanti malah bikin panjang ya tutorialnya. Mending ini kita pakai di DB dulu aja. Sebaiknya nanti pakai caching ya supaya lebih cepat untuk masalah challenge ini. Karena kan semua device ini cepat banget ya, ketika dia ngelakuin challenge itu dia cepat banget. Oke, habis di sini saya pengen bikin satu entity namanya adalah device. Jangan device ya. User dah. Tipe user struct gitu. Namanya apa ya? Ada ID aja, ID string gitu. Jangan JSON, DB, ID. Ada yang namanya name gitu. Name, ada juga yang namanya device ID, string, DB, device ID. Ada juga yang namanya public key, string, DB, public key. Ada juga yang namanya created at ya. Ini integer 64 aja, kita akan taruh di epoch time. Nah, sebetulnya biasanya kita pisahkan antara device ID, antara device dan user. Nah, ini sekarang kita gabung aja untuk mempersingkat dan mempermudah ya. Jadi intinya nanti biasanya device ini kita pisahkan dengan user. Dan biometric itu biasanya untuk hanya menjadi alternatif biasanya kalau orang tersebut gak mau pakai password atau pakai pin ya, pakainya biometric itu juga kadang diaktifkan. Nah, ini kita taruh di sini. Oke. Lalu untuk sininya saya pengen bikin service dan juga tentu aja repositorinya ya. Tipe user repository interface. Ada juga tipe user service interface. Untuk user repositorinya saya pengen bikin find by device ID, ctx context. Nah, ini saya pengen supaya nanti ada pengecekan device-nya tuh nggak boleh double gitu ya. Oke, habis itu atau user atau device. Oke, lalu nanti ada ID string, ada user dan error. Lalu ada juga save ya, ctx context user error. Nah, udah kayak gini aja. Lalu di sini ada user, ada register kali ya, register gitu. ctx context. Nah, di sini saya pengen bikin satu namanya DTO kali ya. DTO. Namanya adalah register user request ya. Register user request. Yang namanya adalah register user request ya. Register user request struct. Nah, gini.
apa aja ya, mungkin yang ketika di register kita perlu device ID-nya aja string gitu. Lalu ada juga yang namanya public key itu string juga. Lalu ada yang namanya apa ya, name kali ya. Tadi di user udah ada name belum ya? Nah, name udah kayak gini aja. Lalu di dalam balik lagi ke sini ada request ya, ada DTO atau data DTO dot ini, lalu error. Udah sederhana gini aja. Terus untuk yang kedua, domain yang kedua, kita pengen yang namanya naruh challenge. Ingat ya, di dalam konsep kita kemarin saya udah bahas konsepnya ya sebelumnya. Itu ada yang namanya challenge. Itu adalah key untuk men-challenge private key yang dia punya gitu ya. Jangan sampai dia nggak bisa, jangan sampai dia nggak punya signature, nggak punya private key, terus dia bisa login gitu ya. Nggak boleh ya, hanya bermodal device ID. Lalu challenge ini tipe challenge gitu, struct ada yang namanya ID aja. Lalu juga ada yang namanya adalah key ya, string. Lalu yang ketiga ada yang namanya expired at ya, integer aja. Lalu juga ada yang namanya validated at ya, integer. Salah nih, bukan JSON ya, harusnya DB nih. Nah, bentar, validated at. Nah, ini untuk apa? Nanti expired itu supaya ketika udah 3 detik gitu atau 5 detik, ya udah challenge-nya nggak bisa dipakai lagi gitu. Ini supaya tidak menahan brute force ya. Lalu ada juga validate at ya, supaya ketika udah divalidasi kita nggak bisa pakai lagi tuh si key-nya ini. Oke, di sini saya pengen bikin challenge repository interface, ada find by apa ya, ID aja, ctx context ID string gitu. Lalu kembalikannya adalah challenge lalu error. Lalu ada yang namanya save ya, ctx context. Ada yang namanya challenge. Kok challenger ya, harusnya challenge dong. Bener ya. Oke, lalu ada challenge lalu error. Nah, ini. Lalu ada save, oke, ada update berarti ya. Update ctx context challenge lalu challenge. Nah, ini aku lupa koma ya. Challenge lalu error. Oke, tiga ini ya. Berarti untuk yang service-nya berarti challenge service interface ini ada yang namanya pertama adalah apa ya? Generate mungkin ya. Generate ya, ctx context. Lalu saya pengen bikin generate-nya adalah ini nih. DTO challenge ya. Challenge data gitu ya. Nah, ini tipe challenge data, itu ada ID string gitu. Lalu ada juga yang namanya key string JSON. Ini akan dikembalikan ke front end. Oke, lalu di sini ada yang namanya mengembalikan DTO challenge data error. Sip. Setelah di generate kita juga pengen validate gitu ya, ctx context ya. Ada juga validate itu kita perlu kan request ya. Berarti challenge validate. Nah, ini tipe challenge validate gitu. Struct-nya ada apa aja? Ada yang namanya ID ya. Jadi kita kirim dari front end ID aja, tanpa ngirim value. Tapi juga kita ngirim yang namanya signature-nya apa, lalu device ID berapa. Nah, ini sip. Nanti kita akan simulasikan masalah device ID ini. Oke, lalu ada request dto.challenge validate mengembalikan error. Nah, ini atau data gitu ya. Nah, oke, sip. Jadi ini domain level kita udah buat challenge user user data ya. Nanti kita perlu juga nih user data gitu. Tipe user data struct, ada ID string JSON, name string JSON. Gini aja kali ya. Bentar, tadi di dalam challenge ini saya ada validate itu mengembalikan apa ya? Oh, error dong. Berarti saya pengen juga ngembaliin DTO user
data error. Nah, kayak gini. Jadi sebetulnya konsepnya sederhana aja. Nanti ada kita meregistrasi user pakai public key, lalu juga pakai device ID. Lalu kita juga coba challenge dan validate challenge. Sederhana itu. Jadi skopnya seperti itu. Nah, di sini ini adalah structure yang kita sering buat ya di channel kita di sini. Oke, lalu internal ya, biasa internal. Nah, ini saya pengen bikin config dulu. Nah, config. Lalu di sini ada yang namanya apa nih? Config ya. Tipe config struct. Ada juga database gitu. Database. Nah, di sini di bawahnya bikin lagi tipe database struct. Nah, host string gitu. Nggak usah. Lalu port gitu string, lalu juga user string, username password string, lalu name string. Oke, gini aja. Lalu server ya, harusnya server juga bikin tipe server struct gitu, struct. Juga namanya host string gitu, lalu juga ada namanya port string. Nah, di sini server. Gini. Sip. Config-nya udah dibuat, sekarang kita ngeloadernya aja ya, loadernya. Berarti bikin function get aja, mengembalikan yang namanya config ya. Nah, ini tinggal error misalnya gini, go.env load. Nah, ini yang ini. Ini tadi kita udah pakai ya. Elpernet ya pakainya ternyata. If error tidak sama dengan nil, maka coba log fatal aja. Error when load.env. Nah, ini errornya apa? Udah. Oke, tinggal di return aja, lalu config ya, gini. Database dari mana? Lalu server juga dari mana? Servernya dari mana? Lalu ada host os.getEnv ya, getEnv untuk dapetin env-nya. Ada namanya server host gitu. Lalu juga ada namanya port. Nah, ini os.getEnv server port ya, server port. Lalu di sini database ada yang namanya host ya, os.get db host ya. Db hostnya kecil, harusnya gede dong. Db host. Nah, ini. Lalu portnya adalah os.get env db port ya. Lalu ada yang namanya apalagi nih, host user, berarti os.get env db user teman-teman. Jadi ada juga password os.get env db password pas gitu. Lalu ada juga apa ya yang terakhir, name ya, berarti os.get env db name. Oke, sip, mantap. Sekarang kita apain bang? Udah selesai, berarti config-nya udah ada. Kita tinggal bikin apa ya, repository kali ya. Enggak, kita bikin koneksi dulu, connection. Nah, ini saya pengen bikin database koneksi, database. Nah, ini tipe get database connection, database bukan tipe, function get database connection, database aja langsung. Kita pakai config-nya database. Nah, ini kayak gini aja biar kita nggak dirubah. Lalu mengembalikannya sql.db. Udah gini aja. Pakai kayak biasa ya di sini dsn gitu ya, dsn. Lalu ada yang namanya spmt sprint f host gitu, namanya apa gitu. Lalu di sini ada juga host sama dengan apa gitu, lalu usernya apa ya. Lalu ada juga yang namanya passwordnya apa. Ada juga user password gitu, apa. Lalu juga ada db name, ada port, juga SSL mode disable aja dulu. Lalu time zone-nya adalah Asia Jakarta. Gini aja. Lalu di sini saya hostnya dapat dari cnv.host gitu. Lalu usernya dapat dari cnf.user. Lalu passwordnya dapat dari cnv.password pass. Lalu db name-nya cnv.name. Lalu portnya dapat dari cnv.port. Oke, sip, mantap. Berarti sekarang tinggal kita open aja koneksinya, dbrr gitu. sql.open, namanya Postgres.
DSN. Oke, sip. Sekarang kalau di error diapain? Kalau di error di log fatal aja. Namanya adalah failed when open connection. Ini failed. Gini nggak sih? Nah, gini ya. Lalu udah tinggal di ping aja error gitu, misalnya db.ping. Nggak usah di ping ya. Error gitu db.ping. Nah, ini. Kalau di error berarti nggak bisa di ping gitu. Di open koneksinya. Log.fatal. Failed to open connection. Juga sama ya berarti ya. Gini error gitu. Oke. Ini juga perlu tahu errornya apa. Error. Nah, udah selesai. Tinggal dibalikin aja DB-nya. Sip. Mantap, database-nya udah dibuat. Sekarang kita pakai yang namanya bentar. Kita perlu juga ya ngemasukin ini nih apa? Nah, ini nih. Ini masukin yang ini nih. github.com libpq. Nah, ini. Sip. Tinggal kita apain ya sekarang ya? Tinggal kita bikin repositorinya aja nih. Repository ya. Repository gitu. Ini udah lama banget nih bikin videonya ya. Repository namanya adalah user dulu aja. Tipe user repository gitu. Struct db goku.database. Function new user con sql.db. Domain user repository. Return user repository db goku.new default connection. Selesai. Nah, di sini belum mengimplementasikan interface-nya ya. Kita tinggal implementasi aja interface-nya. Nah, ini setidaknya ada 3 ya, 3 apa 2 ya? Berarti 2 doang nih. 2 doang, konteks sudah masuk belum ya? Nah, ini. Jadi yang diimport ini ya, ada Martin Goku V9, ada domain, ada SQL. Oke, sekarang kita coba save ya. Save-nya pakai executor gitu. Executor u.db.insert ya. Insertnya kemana? Namanya adalah user. Raw user executor. Kalau executor berarti gini. Executor.exec context ctx return error. Nah, selesai. Lalu untuk fan device ID berarti dataset gitu. u.db.from harusnya. From user where goku.c id, bukan ID harusnya, device ID. Device ID equal to ID. Oke. Lalu di sini tinggal gini aja. Error gitu. Nah, ini. Jadi di sini kita pakai variable. Nah, ini receivernya dataset scan struct context ya. ctx user return, nggak usah di return pakai ini ya karena dia otomatis. Oke, sip. User udah jadi ya. User kalau lihat ini ada struct-nya apa aja nih yang kita import. Segini. Fungsinya juga udah jadi ya. Sekarang kita coba masukkan yang di challenge ya. Challenge. Tipe challenge repository struct gitu db goku.database. Function new challenge struct. Nah, ini. Nah, gini. Harusnya bukan struct dong. Gini nggak sih? Domain.challenge repository return challenge repository db goku.new default, lalu dapat dari koneksi. Nah, koneksinya belum kita buat, sql.db. Selesai, tinggal kita implementasi aja 3 metode yang belum kita buat di sini. Nah, ini konteksnya sama, kita import konteks aja. Pakai yang ini ya. Nah, ini. Jadi bukan yang golang itu. Nah, di sini eksekutor biasa yaitu c.db.insert ke challenge. Challenge gitu ya. Row-nya challenge.executor. Habis itu error gitu executor.exec context ctx return error. Nah, selesai. Lalu diupdate sama aja, tinggal di copy aja ke atas gitu, update. Kalau update berarti tinggal di update gitu, lalu ininya set ya.
setnya udah sama. Challenge gitu harusnya. Nah ini. Lalu fanBid dataset itu c.db.from challenge where goku.c.id equal to id. Udah. Tinggal kita return aja gini aja dataset.scan struct context. Ini. Nah, ini perlu nih ya. Challenge. Lalu error. Oke, lalu tinggal ctx aja lalu challenge. Return. Nah, ini jangan lupa pakai pointer supaya bisa kita point. Oke, sip, mantap sekarang. Harusnya repository udah bisa ya. Sekarang kita masuk ke dalam yang namanya gimana cara kita melakukan registrasi device. Registrasi device itu registrasi user ya. Registrasi user itu sebetulnya sederhana banget. Jadi di sini saya pengen bikin satu package lagi namanya adalah service. Saya pengen mengimplementasi yang user ya. Tipe user service gitu struct user repository domain.user repository. Ya tentu aja pasti perlu kan. Oke, lalu di sini function new user gini aja. Lalu user repository domain.user repository. Oke. Domain user service. Return user service. DB bukan DB user repository Oke. Sip, mantep. Sekarang ngapain lagi nih? Nah, udah tinggal gini aja. Lalu gini, set ya kan. Udah, tinggal ngapain? Yang pertama, kita pengen tahu apakah ada device yang sama gitu ya. Jadi exit gitu error find user find by device ID ctx data.device ID. Kalau dia tidak error, kalau di error ya udah kita balikin dulu aja errornya. Kalau dia exit.id tidak sama dengan gini, berarti udah ada yang make tuh. New misalnya duplicate atau device ID already registered. Nah ini. Lalu apalagi ya? Lalu tinggal di mainin aja. Nah di sini saya pengen transmisi dari front end dari sisi depan ke belakang itu key-nya itu pakai base 64 semua. Jadi di sini saya pengen ngedecode dulu ya. Jadi public key ini saya pengen validasi. Jadi sebetulnya sama aja sih. Bisa kayak gini nih. Bisa user gitu misalnya domain.user. Nah, ini ID-nya pakai wd.new string gitu. Lalu device ID-nya pakai data.device_id. Lalu name-nya adalah dari data.name. Lalu apa lagi nih? Ada public key, data.public key. Lalu created at time now.unique. Nah, ini. Sip. Tapi public key ini kita perlu validasi ya. Validasinya gimana? Validasi gampang. Jadi gini, ed2551 itu di sini tinggal pakai data.public key. Nah, ini. Mana ya? Nah, ini crypto ed25519. Kita akan pakai itu ya jadinya. Lalu di sini saya juga perlu ed ini public key. Nah, kayak gini. Public key berarti bukan, harusnya nggak gini. Harusnya pertama adalah kita pengen ngedek ini aja, nggak usah pakai validasi berarti. Kita base 64 std encoding decode string dari data.public key. Kalau misalnya saya pengen hitung dulu public line-nya ini. Kalau L itu lebih kurang ya. Kurang dari ed public key. Nah, ini. Jadi dia nggak boleh kurang dari 32 atau tidak sama dengan ini, tidak sama dengan gini. Maka dia error, salah dia. Return error.new invalid public key. Nah, ini. Nggak boleh ya, harus benar. Oke, sip, mantap. Tinggal kita save aja u.user repository.save ctx user. Nah, udah. Tinggal di return aja errornya. Oke, sip, mantap. User udah
sekarang kita bermain di yang namanya challenge ya. Challenge. Nah ini challenge tuh gini nggak sih, tulisannya salah ya, harusnya enggak. Tipe function tipenya adalah challenge service gitu. Challenge service struct harusnya ya. Challenge repository, domain.challenge repository, lalu juga user repository. User repository. Function.new challenge repository, domain.challenge repository, lalu user repository, domain.user repository, domain.user service. Challenge, bukan user service dong harusnya, challenge service. Nah ini challenge service repository, user repository. Oke, sip, mantep. Oke, tinggal kita implementasi saja interface yang ada di sini. Nah ini generate itu apa ya? Generate itu berarti tinggal kita buat aja. Nah di sini kita perlu satu utility untuk melakukan generating ya, generating random number atau random text ya. Berarti util ada str namanya. Function random string gitu. L atau N gitu ya, integer string. Nah, ini gampang aja ya. Jadi di sini tinggal kita bermain dengan random. Char set gitu, misalnya bebas aja. Misalnya ada A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U P U V W X Y Z. Misalnya cuma pengen kapital doang, kayak gini aja nggak apa-apa. Lalu sheet gitu, supaya apa? Supaya nanti ketika dia ketika dia mau mulai ulang itu nggak ngulang gitu, nggak menulis kode yang sama. Run.new ini juga sebetulnya saya udah beberapa kali juga ya pakai kayak gini, kadang dia sama gitu, makanya ada cara lain, harusnya dicari cara lain aja. Tapi ini supaya lebih mudah aja gitu ya. Lengthnya dari mana nih? Lengthnya dari n ya. Kita bikin beberapa baris array, habis itu kita lakuin looping berdasarkan result. Nah, result ini kita akan isi ya. Result ini kita akan isi berarti pakai i sama dengan dari char set random intn. Nah, supaya nggak lebih dari char set. Sip, tinggal kita tulis aja di sini string result. Nah, ini harusnya dari sini nih. Sip. Oke, lalu di sini saya pengen bikin challenge. Jadi domain.challenge ada ID-nya, uid.new string, ada key-nya, ada dari util.random. Saya pengen nulis 32 huruf atau mungkin ini kali ya, 10 aja. Lalu expirednya time.now.add mungkin 10 menit ya, time.minutes titik unix aja. Oke. Lalu kayaknya udah ya, tinggal di save aja ya. c.challenge.save ctx challenge, tinggal kita return aja kalau misal di error. If error tidak sama dengan nil, maka return dto.challenge ini. Lalu errornya apa? Kalau dia nggak ada berarti dia aman nih.
kita kirim ID aja, berarti challenge.id, lalu key-nya adalah challenge.key. Oke, lalu ini nil aja. Oke, terus gimana cara kita memvalidasi gitu? Nah, ini gimana kita memvalidasi? Caranya gampang memvalidasi itu. Pertama, kita cari dulu challenge-nya. c.challenge.findById, ctx-data.getId. Nah, ini. Karena kita udah pakai ID ini ya, jadi kita nggak bisa dimanipulasi lagi tuh si pilotnya. Error tidak sama dengan nil, berarti saya pengen bikin dto.user aja supaya dia errornya bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya challenge.id ini sama dengan 0, berarti nggak ada kan ya datanya. User berarti saya bikin errornya aja gini. Challenge not found gitu aja. Challenge ini, nah ini kok pakai A semua ya, challenge not found. Nah, habis itu kalau dia challenge-nya .expired at-nya udah lebih kecil dari time.now.unique, berarti dia udah expired kan harusnya, karena udah lebih dari jam ini gitu. dto.user-nya error.new challenge expired, already expired. Terus kalau misalnya challenge.validated at itu lebih dari 0, berarti kan dia udah divalidasi kan, user error.new challenge already validated. Nah ini. Habis itu apain? Habis itu tinggal cek device-nya user, supaya apa? Kita pengen ngambil public key kan. Jadi c.user find by device ID, ambilnya dari data.device ID. Nah, dia kalau error ya udah tinggal kita skip aja. Return dto.user data nil, bukan nil dong, error ya. Oke. Return. Oke. Habis itu kalau misalnya dia user.id-nya tidak sama dengan gini, kita coba lagi aja. Error.new user not found gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita melakukan verifikasi signature-nya. Nah, di sini saya perlu public key base 64 ya. Jadi public key ya, public key-nya adalah str gitu. Base 64 str decode string gitu, dapat dari user dot public key. Nah ini, lalu send str ini dapatnya dari klien ya, base 64 str encode td encode decode string, ini ambilnya dari request sign-nya, data.sign. Nah ini. Nah ini public key ini saya pengen dia diubah gitu tipenya ke public key ini. Public key berarti. Nah ini. Oke, tinggal di verify aja, ada gitu misalnya verify-nya pakai public key, berarti public key-nya ini. Lalu message-nya yang mau kita verify adalah byte data, berarti dapatnya dari mana nih? Challenge ya, challenge.key. Nah, signaturnya yang dikirim dari front end adalah sign str. Nah ini. Kalau dia benar semua ya udah, tinggal kita invalidate aja challenge-nya. Validated at time.now gitu. Lalu gini. Kita coba biarin aja. Challenge update gitu. ctx challenge. Dah. Unik. Nah, udah. Tinggal coba di return aja dto.user, ada ID, user.id, name, user.name, nil. Return. Nah, ini kalau misalnya dia gagal, berarti gini, new invalid signature. Udah.
Kita sudah selesai sekarang coding kita. Sekarang kita lanjut ke yang namanya adalah API kita ya. API kita API gitu. Ini kita bikin apa ya? Untuk usernya ini tipe user API struct gitu. Saya pengen ambil user service aja dah. User service function new user app go fiber atau fiber dot app user service domain user service. Lalu nggak apa-apa diginin aja UA gitu, user service user API user service. Nah, udah tinggal kita mainin di sini function gitu, misalnya user ini tinggal register gitu. CTX fiber CTX error. Ini saya pengen bikin context deadline atau nggak usah dah. Nah, habis itu ngapain? Register ini saya perlu ini kan ya, DTO register user request kan. Ini ctx.body parser saya juga perlu membaca requestnya ya. ctx send status http but pet request. Nah ini oke, saya rasa kayak gini doang ya. Terus ngapain lagi ya? Oh iya, habis itu gini aja, u.register ctx request. Nah ini user service. Nah ini konteks. Kalau tidak sama dengan nil, maka return ctx.send status internal server error dengan status dengan status dong, string error JSON aja nggak apa-apa, error gini. Nah udah, ctx.send status http oke atau created. Nah udah, oke, tinggal app.post user register u.register. Ini harusnya ua.register. Ini kayaknya mendingan kecilin aja dah biar kita nggak diekspor. Oke, sip. Sekarang endpoint yang kedua, kita perlu endpoint untuk challenge tipe challenge API struct db bukan challenge service domain challenge service function new challenge itu challenge service domain challenge service. Ini saya juga pengen app fiber.app. Nah ini oke, lalu CA challenge API challenge service. Oke, sip. Tinggal di sini tinggal kita pakai ini register. Nah ini atau generate ya, tadi harusnya generate gitu, ctx fiber ctx error. Ah udah, tinggal kita apa ini ya, data gitu ya, error gitu, c.challenge service generate konteks. Ini kalau tidak sama dengan nil errornya, saya pengen ctx status ini http internal error dan JSON-nya adalah errornya itu sendiri. Oke, kalau dia statusnya berhasil, http status oke, lalu dengan JSON-nya adalah datanya itu sendiri. Oke, sip. Generate-nya udah, tinggal kita ngevalidate. Oke, sip, validate ini berarti validate ya. Ini saya perlu request DTO validate itu
if error ctx.bodyParser ke request tidak sama dengan nil. Return ctx.send status http bad request. Ini udah sip, tinggal kita pakai request, aman. Tinggal kita app.get gitu challenge gitu, challenge generate. Habis itu app.post challenge ca.validate. Udah selesai. Tinggal kita bermain di main ya. Package.main function new atau main cnf config.get. Oke, lalu kita ada db connection get database, dapatnya cnf.database. Habis juga ada yang namanya challenge repository.new challenge db connection. Ada juga yang namanya user repository.new user db connection. Lalu ada juga challenge service ya, service.new challenge repository, user repository juga. Ada juga namanya user service.new user repository. Udah, habis itu tinggal app fiber.new. Ini habis itu api.new user app user service, api.new challenge app challenge service. Tinggal kita register aja di sini, app.listen cnf.server ini. Ini cnf.server.port. Ini saya pakai host. Oke, sip. Sekarang kita bikin env-nya ya. File namanya env. Server host, localhost, server port itu adalah 9000. DB host, localhost, DB name, DB port 5432, DB user Postgres, DB Postgres, DB name Fido. Oke, sip. Sekarang kita coba jalan nggak ya? Langsung jalan teman-teman. Nah, berarti sekarang kita tinggal bermain di sini. Nah, saya coba hit ya endpointnya. Ini nggak usah digedein lah. HTTP localhost 9000 user register kalau nggak salah. Ini saya post benar. Ini ntar jadi di dalam ini saya udah bikin di gis nah ini teman-teman nanti di copy aja untuk kita nge-generate private key. Harusnya ini nanti front end yang generate, tapi ini bukan dari server kita. Ini kita hanya gunakan sebagai tool aja supaya kita bisa kan generate kan. Kalau kita nggak pakai ini, gimana caranya kita mengenerate ya kan? Nah, itulah teman-teman ya intinya. Saya coba pengen go run main.go. Saya pengen pakai public key yang baru. Public key yang baru tuh, nah ini berarti public key. Ini private key yang saya punya, berarti tinggal dipakai aja gini cara makainya ya. Nah, ini private key-nya di copy taruh di sini. Nah, buat nanti di signature. Terus public key-nya kita pakai untuk meregister device kita. Misalnya ada device yang namanya 17.12.00 gitu. Namanya adalah Cellren. Nah, saya coba send. Method not allowed. Bentar. Di app user harusnya post dong.
Nah, created ya, jadi berhasil. Jadi kalau kita lihat di DB ini, saya lihat di DB ya, ini challenge-nya nggak ada. Coba lihat user. Nah, ada ya satu user pakai yang ini. Nah, usernya gini. Oke, sekarang gimana cara kita menggunakan challenge kita? Nah, challenge ini, oke, bentar, kita panggil endpoint-nya. Namanya adalah generate challenge. HTTP localhost 9000 challenge ya. Nih. Nah, get challenge. Oke, 9000 challenge. Challenge itu mana ya? Oh, challenge doang, nggak pakai S. Nah, dapat dah dia namanya ini ID dan juga key-nya. Jadi key ini yang kita taruh di sini untuk kita signature. Nanti frontend tahu sebetulnya cara dia nge-signature itu gimana. Nah, ada yang namanya signature nih. Di copy aja signaturenya, nanti ditaruh di tempat lain. HTTP localhost 9000 challenge. Nah, ini post body-nya adalah dapatnya pakai ID ya. ID-nya berapa, lalu sign-nya apa, signature-nya nih, device ID-nya tadi saya pakai device ID berapa ya. Nah, ini ID-nya kita ambil yang dari challenge. Desain challenge. Oke, bentar, kita cek lagi di sini ada agak. Oh, ternyata harusnya post ya. Oke. Kita coba send bad request ya. Nah, ini. Oke, user not found katanya. Nah, ini ternyata salah ya. Harusnya device. Device tuh ini kan device ID. Send. Nah, dapatlah dia namanya ID dan Celeran. Berarti gitu ya caranya. Jadi di sini ada challenge-nya udah muncul ya, validate add-nya udah ada juga, SPR-nya udah ada juga. Nah, gimana cara kita memvalidasi signature? Sebetulnya cuman di sini doang nih. Kita ambil signature yang dari si klien ya, dalam hal ini si front end, kirim ke kita data yang udah di signature itu, lalu kita cocokkan aja di sini ya pakai verify ya, ID 525519 verify public key. Public key ini bukan yang dari, dia nggak ngirim ya ketika dia validate challenge itu, dia nggak ngirim, dia cukup ngirim device ID. Public key-nya kita udah tahu kan, karena kita udah nempelin public key dan device ID. Nanti kita akan validasi pakai itu. Lalu send key STR ini yang dari si klien, kita buktikan bener gak. Kalau dia signaturnya benar, sukses, berarti memang sesuai antara private key dan public key. Oke, jadi kalau public key-nya berbeda, misalnya gini, private key A gitu, dia generate public key, lalu private key B mengenerate public key. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya yang di-generate oleh private key A itu nggak bisa dibaca oleh yang di-generate oleh private B gitu. Jadi mungkin itu aja ya, bahas soal video dan ya soal biometrics juga tadi ya. Tapi sebetulnya udah nggak ada hubungannya sama biometrics. Cuman ini sisa backend-nya aja, yaitu face identity online. Thank you semuanya.